Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Riawan berbagi pengetahuan. Kali ini saya akan membahas materi berkaitan dengan struktur modal perusahaan. Struktur modal atau struktur kapital diperoleh dari perbandingan antara hutang jangka panjang dan modal sendiri. Manajer keuangan harus eh, berhati-hati dalam memantau efek dari struktur modal terhadap profit yang diperoleh. Struktur modal perusahaan haruslah memaksimumkan profit bagi pemilik atau keuntungan yang diperoleh harus lebih besar dari biaya modal. Risiko keuangan dua hal. Yang pertama adalah risiko tidak bisa membayar kembali hutang dan kewajiban-kewajiban keuangan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah risiko atas semakin kecilnya bagian laba untuk para pemegang saham. Nah, dalam ini adalah saham biasa. Dan kemudian pendekatan dalam teori struktur modal. Menurut Bambang Rianto di tahun 1988 dalam buku bahwa kapitalisasi itu merupakan jumlah modal yang terikat pada perusahaan yang meliputi jumlah hutang jangka panjang dan modal sendiri. Kemudian, sedangkan struktur modal itu sendiri adalah perimbangan atau perbandingan antara jumlah hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Nah, kemudian berikut kita sajikan rumus persamaan tentang kapitalisasi yang akan digunakan dalam pembahasan struktur modal itu sendiri. Yaitu di sini ada KI sama dengan I per D, di mana KI di sini adalah nilai kapitalisasi utang, kemudian I itu adalah biaya utang tiap tahun, kemudian D adalah harga pasar dari utang. Ini persamaan-persamaan yang digunakan, salah satu persamaannya adalah yang seperti berikut. Kemudian persamaan selanjutnya adalah KE, ya, sama dengan E per CS, di mana KE-nya adalah nilai kapitalisasi modal sendiri atau bisa juga return yang diharapkan, ya, pengembalian saham yang diharapkan. Kemudian itu adalah bagian laba dari pemegang saham dan CS itu adalah harga pasar dari saham biasa. Kemudian selanjutnya kita lihat juga eh, KO sama dengan O per V, di mana KO ini adalah nilai kapitalisasi perusahaan keseluruhan atau biasa atau bisa disebut dengan biaya struktur, ya, kapital secara keseluruhan, struktur modal baik itu utang maupun modal sendiri. Kemudian O itu adalah laba usaha, kemudian V adalah nilai perusahaan keseluruhan. Di mana V itu sama dengan B tambah CS. Nah, ini. Nah, kemudian ada tiga pendekatan yang digunakan di dalam struktur modal. Yang pertama adalah pendekatan net income. Nah, pendekatan net income ini memiliki asumsi, ya, asumsi yang pertama adalah tingkat pajak nol, artinya tidak ada pajak. Kemudian KE-nya konstan, ya. Kemudian yang ketiga adalah KD-nya konstan. Jadi eh, walaupun utang meningkat, ya tetap apa namanya nilai KD-nya selalu konstan. Ini asumsi dalam teori net income. Sama halnya juga dengan KE-nya. KE-nya adalah return yang itu selalu konstan, tidak ada perubahan. Ini dengan menggunakan pendekatan net income. Contoh soalnya kita lihat di sini suatu perusahaan memiliki utang sebesar 10 juta rupiah dengan bunga 8% per tahun. Perkiraan keuntungan tiap tahun adalah 3.500.000. Ini 3.500.000. Sedangkan tingkat kapitalisasi modal sendiri atau KE, ya, adalah 10%. Dari data tersebut, maka nilai perusahaan keseluruhan dapat diperhitungkan sebagai berikut.
Nah, di sini sudah saya pisahkan perhitungannya. Yang pertama, yang soal tadi adalah pendekatan net income. Nah, keuntungan tiap tahun, nah ini adalah 3.500.000. Ya. Kemudian hutang perusahaan atau disimbol dengan D itu adalah 10 juta. Bunga 8%, maka didapatkan eh, 8% dari 10 juta itu adalah 800.000. Ini caranya adalah ini, didapatkan dari hutang dikalikan 8%. Kemudian itu adalah 2.700.000. Dari mana? Dari laba ya diperoleh dari keuntungan dikurangi dengan nominal bunga. Jadi 3.500.000 dikurangin 800. Nah, kapitalisasi modal sendiri atau KAI adalah 10%. Nah, ini kemudian harga pasar dari saham biasa itu adalah 27 juta rupiah. Ini diperoleh dari perbandingan antara bagian laba pemegang saham biasa itu dibagi dengan 10% atau dibagi dengan nilai KE. Nah, kemudian nilai perusahaan ini adalah 37 juta rupiah diperoleh dari nilai harga pasar dari saham biasa ditambah dengan nilai CS ya, nilai CS. Ya, maka diperoleh uh, nilai perusahaan keseluruhan adalah 37 juta. Nah, untuk biaya modal perusahaan atau kanol ya, jadi biaya modal perusahaan adalah biaya secara keseluruhan dari semua struktur permodalan, yaitu sebesar 9,60%. Ini diperoleh dari 0O dibagi dengan V ya. Jadi O-nya itu adalah keuntungan ya, keuntungan yang diperoleh atau laba yang diperoleh oleh perusahaan dalam satu tahunnya. Kemudian V-nya adalah nilai perusahaan keseluruhan. Nah, sehingga dapatkan nilai biaya modal perusahaan sebesar 9,60%. Nah, kemudian di soal selanjutnya adalah apabila perusahaan menambah utang, ini menambah utang sebesar 5 juta rupiah untuk membeli saham yang beredar di mana beban bunga tetap 8%, maka nilai perusahaan dapat diperhitungkan sebagai berikut. Nah, kita lihat uh, utang ditingkatkan ya. Ini di tingkat atau di ada penambahan utang di perhitungan ini. Keuntungannya tetap yaitu 3.500.000 rupiah. Kemudian hutang itu menjadi 15 juta rupiah yang semula itu adalah 10 juta karena ada utang 5 juta atau tambahan utang sebesar 5 juta rupiah, maka total utang di sini adalah menjadi 15 juta rupiah. Kemudian bunganya 8% sehingga diperoleh besaran bunga 8% dari 15 juta itu diperoleh 1.200.000. Kemudian bagian laba pemegang saham biasa itu sebesar 2.300.000 rupiah. Ini diperoleh dari keuntungan dikurangi dengan nominal bunga. Kapitalisasi modal sendiri itu masih 10% atau KE ya, 10%. Nah, sehingga didapatkan harga pasar dari saham biasa atau CS ya, itu diperoleh nilainya adalah 23 juta rupiah, yaitu dari 2.300.000 rupiah dibagi 10%, dapatnya adalah 23 juta ya. Sehingga nilai perusahaan keseluruhan adalah 38 juta. Dari mana? Dari 23 juta ditambah 15 juta rupiah, maka diperoleh 38 juta rupiah. Nah, biaya modal perusahaan itu
menjadi menurun, yaitu 9,21. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika utang ditingkatkan, maka biaya modal perusahaan atau biaya struktur modal dari perusahaan itu menjadi menurun dari 9,60 menjadi 9,21. Hal ini menunjukkan bahwa ketika perusahaan menambah utang, ada peningkatan yang semula nilai perusahaan itu 37 juta, itu setelah ditingkatkan utang atau ditambahkan utangnya menjadi 15 juta, maka nilai perusahaan secara keseluruhan itu meningkat menjadi 38 juta rupiah. Begitu pula pada biaya modal perusahaan, kita lihat biaya modal perusahaan itu 9,6%. Nah, setelah ada penambahan utang, itu biaya modal perusahaan mengalami penurunan menjadi 9,21% sini. Jadi sini ada efek positif terhadap penggunaan atau terhadap penambahan utang untuk biaya operasional perusahaan. Nah, bagaimana kita menentukan apakah ada efek juga, apakah ada hubungan struktur modal dengan harga per lembar saham? Nah, kita lihat sini. uh, nah, sini pengaruh perubahan struktur modal terhadap harga pasar saham berdasarkan pendekatan net income ya. Ini kita lihat, jika kita asumsikan mula-mula harga saham itu sebesar Rp2.000 per lembar saham, maka jumlah saham yang beredar sebanyak 13.500 lembar. Diperoleh dari mana? 27 juta dibagi 2.000. Ini diperoleh dari nilai pasar sahamnya ya. Ini nilai harga pasar dari saham biasa itu 27 juta rupiah. Lalu kemudian tambahan utang sebesar 5 juta rupiah dipakai untuk membeli kembali saham yang beredar. Nah, di sini maka jumlah saham yang bisa dibeli sebanyak 2.500 lembar. Dari mana? 5 juta dibagi 2.000. Ya, ini harga per lembar saham itu yang kita asumsikan adalah ini, Rp2.000. Maka jumlah saham yang dibeli kembali oleh perusahaan adalah sebanyak 2.500 lembar. Dengan demikian, setelah sebagian saham dibeli kembali, maka jumlah saham yang beredar tinggal sebanyak 11.000 lembar. Nah, kenapa menjadi 11.000 lembar? Karena 2.500 saham yang beredar itu dibeli kembali oleh perusahaan. Sehingga jumlah saham yang beredar itu akan menjadi berkurang. Ya, akan menjadi berkurang. Maka di sini pengurangannya adalah 13.500 dikurangin 2.500, maka dapatkan sisa jumlah saham yang beredar itu adalah 11.000 lembar. Atau dengan nilai 23 juta. Atau harga per lembar sahamnya adalah 2.091. Lebih tinggi dari 2.000. Dari mana 2.091? Dari 23.000 dibagi 11.000. Dapatnya adalah 2.091. Nah, di sini kita lihat bahwa ada peningkatan harga saham yang semula harga saham itu adalah Rp2.000, kemudian setelah sebagian saham itu dibeli kembali oleh perusahaan dengan menggunakan modal utang, maka dapat memberikan dampak atau efek positif terhadap kenaikan harga saham. Nah, ini untuk pendekatan net income. Kita lihat juga grafiknya, ya, grafiknya. Di sini ketika utang ditingkatkan, ya, ini
Di sini kita lihat KE itu adalah konstan ya, konstan dan KI itu konstan juga. Nah, ketika utang ditingkatkan, maka K0 itu akan mengalami penurunan. Artinya biaya struktur modal perusahaan akan mengalami penurunan. Artinya ketika ditingkatkan dari 10 juta menjadi 15 juta, maka biaya modal perusahaan itu akan mengalami penurunan. Kemudian selanjutnya adalah uh, struktur modal dari pendekatan net operating income. Nah, asumsi dari net operating income ini adalah yang pertama, investor mempunyai reaksi yang berbeda terhadap penggunaan utang. Ya, jadi ini suatu yang rasional ya. Ketika investor terhadap kondisi suatu perusahaan pasti akan berbeda-beda. Misalnya perusahaan A memiliki banyak utang, tentu punya risiko yang berbeda dengan perusahaan yang memiliki sedikit utang. Nah, disinilah yang kemudian akan memicu berbagai macam reaksi yang ditimbulkan oleh para investor ya. Kemudian yang kedua adalah K0, itu konstan ya. Berapapun tingkat utangnya, karena KD konstan, KE meningkat akibat meningkatnya risiko. Artinya KD ini adalah biaya utang. Biaya utang konstan, kemudian KE itu akan meningkat akibat meningkatnya risiko. Ini KE-nya adalah akan mengalami peningkatan. Nah, kita lihat contoh kasusnya. Ini masih lanjutan dari soal yang tadi ya. Nah, di sini dalam pendekatan ini tingkat kapitalisasi perusahaan adalah K0 adalah konstan sehingga jika K0-nya 10%, maka bagaimana jika terjadi perubahan struktur kapital. Nah, kita lihat contoh dari net operating pendekatan net operating income ini adalah seperti ini. Jadi keuntungan masih tetap 3.500.000, kemudian K0-nya itu untuk biaya ya, biaya struktur modal perusahaan adalah 10%. Kemudian bunga adalah 8%, ya bunganya atau biaya KD-nya tadi konstan, yaitu 8% ya. Jadi 8% dari 10 juta itu adalah 800.000. Kemudian nilai perusahaan keseluruhan adalah 35 juta ya. Dari mana? Dari 3.500.000 dibagi 10%, dapatnya 35 juta. Maka yang dapatkan harga pasar dari saham biasa itu adalah 25 juta rupiah. Dari mana? Dari 35 juta dikurangin nominal utang, selisihnya adalah 25 juta rupiah. Maka diperoleh biaya modal saham ini kalau KE atau biaya return yang diharapkan itu adalah 14% ya, 14%. Nah, ini adalah dengan utang 10 juta rupiah. Kemudian ada penambahan utang untuk pembelian, ya ada penambahan utang sebesar 5 juta rupiah. Maka kita lihat maka disusun kembali keuntungan tiap tahun adalah 3.500.000, kemudian K0-nya adalah 10%, bunga 8%, mendapatkan 1.200.000 rupiah. Dari mana? Dari 8% dari 15 juta. Sehingga kita dapatkan nilai perusahaannya adalah 35 juta. Artinya di sini adalah nilai perusahaannya sama. Ya, nilai perusahaannya sama. Kemudian harga pasar dari saham biasa itu 25 juta. Sedangkan harga pasar dari saham biasa untuk yang utang 15 juta itu adalah 20 juta rupiah. Tetapi di sini memiliki nilai perusahaan yang sama. Ya, jadi ini dari segi dari pendekatan operating income, bahwa ketika nilai utang mengalami peningkatan, maka
nilai perusahaan atau nilai V itu tidak mengalami suatu apa namanya akan memiliki nilai yang sama. Tetapi kalau kita lihat biaya modal saham atau KE-nya itu mengalami peningkatan, yaitu semula 14%, kemudian naik menjadi 17,5%. Nah, ini uh, berarti untuk return yang diharapkan ya, ini apa namanya biaya modal saham atau KE itu adalah return yang diharapkan, artinya keuntungan yang nantinya akan diperoleh oleh para investor diharapkan. Atau biasanya KI-nya adalah imbalan ya, imbalan yang diharapkan oleh para pemegang saham. Nah, apa pengaruh perubahan struktur modal terhadap harga pasar saham berdasarkan pendekatan net operating income. Nah, di sini uh, jumlah mula-mula harga saham itu 2000. Nah, kemudian ada penambahan bla bla bla. Ternyata di uh, setelah ada penambahan utang yaitu dari 10 juta ada penambahan 5 juta menjadi 15 juta. Harga per lembar saham itu stabil, yaitu tetap 2 juta rupiah. Artinya tidak ada perubahan di sini. Konteksnya adalah ketika ada penambahan utang, nilai saham itu akan tetap sama. Ya, akan tetap sama. Begitu pula pada nilai perusahaan. Nah, itu adalah dengan pendekatan net operating income. Nah, ini grafik net operating income. Jadi, seperti pada perhitungan yang contoh kasus ya di net operating income ini bahwa ketika ada penambahan utang itu dari 10 juta menjadi 15 juta, itu ternyata nilai biaya modal saham atau KE-nya itu adalah mengalami peningkatan 14%, jadi menjadi 17,5%. Asumsi ini itu ditampilkan dalam grafik berikut. Jadi ketika leverage itu ditingkatkan atau ada penambahan utang, di sini K0 dan KI itu tidak mengalami perubahan, tetapi tetap konstan ya. KI dan K0 itu tetap konstan. Tetapi yang berpengaruh di sini adalah nilai KE-nya, ya atau biaya modal atau imbalan yang diharapkan oleh pemegang saham. Nah, kemudian selanjutnya adalah struktur modal dari pendekatan tradisional. Ya, asumsi di sini adalah sampai rasio utang tertentu, risiko perusahaan konstan, maka KD dan KE masih relatif konstan. Nah, setelah mencapai leverage atau rasio utang tertentu, risiko meningkat, maka KD dan KF juga ikut meningkat. Nah, sehingga semula K0 itu menurun, kemudian ikut meningkat. Sehingga juga V yang mula-mula naik akhirnya akan menurun sebagai akibat dari leverage yang meningkat. Nah, terdapat struktur modal optimum di mana V maksimum atau K0 minimum. Jadi, pada saat tertentu, ketika leverage itu semakin tinggi, maka ini dapat menurunkan nilai perusahaan. Maka di sini adalah ada titik maksimum terhadap penggunaan utang. Begitu juga pada nilai K0 pada titik minimumnya. Nah, kita lihat contoh kasus berikut berkaitan dengan uh, perhitungan pendekatan tradisional. Ya, di sini kita lihat kelanjutan dari contoh soal uh, sebelumnya bahwa keuntungan tiap tahun itu 3.500.000 rupiah, kemudian bunga 800.000, kemudian bagian laba pemegang saham didapatkan menjadi 2.700.000 rupiah. Ini diperoleh dari 3.500.000 dikurangin 800.000 rupiah. Kemudian KE-nya adalah 11%. Sehingga dapatkan harga pasar dari saham biasa itu adalah 24.545.455 rupiah. Ini diperoleh dari E per KE ya. Jadi E per KE. Nah, kemudian
Selanjutnya adalah utang, itu adalah 10 juta. Nah, kemudian nilai perusahaan, nah ini nilai perusahaannya adalah 34.545.455 rupiah. Dari mana? Dari total dari CS dan D. Ya, total dari CS dan D. Maka di sini diperoleh biaya modal keseluruhan untuk K0 ya, diperoleh sebesar 10,13%. Nah, ini. Nah, ketika ada penambahan utang sebesar 5 juta rupiah, maka tentu akan berefek pada biaya apa namanya? Nilai KD-nya atau KI ya, nilai KD atau KI. Kemudian kedua adalah akan berefek pada nilai KE-nya. Karena semakin utang meningkat, maka KD akan meningkat dan KE juga ikut meningkat. Nah, kita lihat di sini karena ada peningkatan atau penambahan utang, maka bunga ditingkatkan menjadi 9% sehingga dapatkan adalah 13 juta 1.350.000 rupiah. Ini ya 9% ya. Kemudian bagian laba pemegang saham itu menjadi 2.150.000 rupiah dari selisih 3.500.000 dengan 1.300.000 rupiah. Kemudian kayaknya itu meningkat sesuai dengan asumsi di pendekatan tradisional tadi bahwa seiring meningkatnya utang maka KE akan ikut meningkat. Jadi KE adalah 14%. Kenapa ada peningkatan KE? Karena return yang diharapkan atau imbalan yang diharapkan dengan peningkatan utang tentu akan lebih tinggi dibandingkan dengan ketika perusahaan itu tidak memiliki utang. Ya, jadi itu yang efek dari peningkatan nilai KE. Sehingga di sini harga pasar dari saham biasa itu menjadi 15 juta 357.143 ya. Nah, utang itu 15.000, nilai perusahaan menjadi 30 juta 357.143. Nah, di sini kita lihat nilai perusahaan secara keseluruhan ini mengalami penurunan yang semula itu 34.545.455. Nah, di sini mengalami penurunan ya menjadi 30.357.143 rupiah. Begitu pula pada biaya modal keseluruhan. Ya, biaya modal keseluruhan atau K0 itu mengalami peningkatan yaitu dari 10,13% menjadi 11,53%. Nah, begitu pula pada bunga struktur kapital dengan harga saham dengan menggunakan pendekatan tradisional itu hasilnya adalah seperti berikut ini. Nah, ini. Sini ternyata itu mengalami penurunan yang signifikan ya. Yang semula adalah Rp2.000 menurun menjadi Rp1.571. Di mana di sini adalah harga saham ya, sorry. Harga asumsinya adalah Rp2.000 untuk harga per lembar saham. Nah, kemudian didapatkan jumlah saham yang beredar itu sebanyak 12.273 lembar. Kemudian ini diperdari 24.545.495 rupiah ya, dibagi 2.000 rupiah. Nah, di sini diperoleh nilainya adalah 12.273 lembar saham yang beredar. Nah, di sini boleh tambah utang. Ini seperti di kasus yang penjelasan di kasus pada pendekatan net income tadi. Nah, ini di sini ada perbedaan yang signifikan dari Rp2.000 harga sahamnya setelah ada penambahan utang, lalu kemudian membeli lagi jumlah saham yang beredar di pasar, ternyata harga sahamnya menjadi menurun menjadi 1.571. Ini akibat dari peningkatan nilai KE dan peningkatan KI atau nilai bunga yang digunakan, biaya bunga yang digunakan oleh perusahaan sebagai unsur permodalan